Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, video kali ini saya akan bahas tentang obat-obatan. Dan judulnya adalah, apa yang terjadi kalau kita mencampur obat-obatan dan kita konsumsi semuanya. Tonton videonya sampai selesai. Sobat Sehat, sebelum saya mulai video ini, buat Anda yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, vitamin, mineral, atau apapun itu yang mendukung gaya hidup sehat, silakan kunjungi boxsehat.com. Di sana ada beberapa pilihan produk-produk kesehatan yang mungkin cocok buat Anda. Oke, silakan nonton videonya. Sobat Sehat, setiap perkembangan atau perubahan yang terjadi pasti akan menimbulkan pertentangan atau saling bertolak belakang, atau sebut saja dengan sisi positif dan sisi negatif. Baik itu perkembangan dari sisi ekonomi, kemudian industri, politik, pendidikan, termasuk salah satunya adalah kesehatan, baik itu penemuan obat-obatan maupun suplemen. Dengan ditemukannya obat-obatan dan suplemen, ini sebenarnya sangat membantu umat manusia untuk melawan kondisi penyakit. Kalau kita bahas tentang penyakit, saya bisa membagi penyakit ini menjadi dua kategori. Yang pertama dari luar, contohnya seperti infeksi, ya. Infeksi ini bisa karena infeksi kuman, bakteri, kemudian virus, parasit, mikroba, dan lain-lain. Saya sebut saja contohnya, pada zaman dulu banyak orang yang meninggal karena infeksi bakteri. Dan dengan ditemukannya antibiotik, itu akan sangat membantu tubuh kita untuk melawan bakteri. Jadi antibiotik ini untuk membunuh bakteri. Sama seperti antimikroba juga, untuk membunuh mikroba, untuk membunuh parasit. Akhirnya kualitas hidup kita akan jauh lebih baik, ya. Kemudian untuk penyakit yang karena lifestyle, misalnya penyakit degeneratif karena obesitas, diabetes, kegemukan, akhirnya tidak sedikit yang lututnya bermasalah karena kegemukan, mengalami osteoartritis yang harus menahan nyeri setiap hari. Nah, dengan adanya anti nyeri, ini juga sangat membantu mereka untuk melawan nyeri mereka. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang sakit hati karena diputus pacar? Ya, kalau ini bukan kompetensi saya untuk menjawab. Silakan cari channel yang lain. Nah, di sini untuk suplemen. Kalau suplemen, ini juga sangat membantu mereka yang membutuhkan nutrisi dalam jumlah besar. Contohnya, seperti ibu hamil. Ya, Anda tahu sendiri ibu hamil untuk makan saja kadang susah, mereka sering mual, muntah, ya, perut membesar, dan mereka membutuhkan jumlah nutrisi yang lebih besar dibandingkan orang-orang normal, dibandingkan wanita yang normal. Contohnya adalah asam folat atau B9 dan kalsium. Nah, dengan adanya suplemen, ini sangat membantu ibu hamil yang tidak bisa mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar. Lalu, contoh lain lagi, zat besi misalnya buat mereka yang anemia. Kemudian, kafein untuk mereka yang rutin berolahraga untuk menambah mood mereka atau menambah semangat mereka untuk berolahraga. Atau energi booster lah, sebut saja seperti itu. Nah, itu semua yang saya ceritakan sebelumnya adalah sisi positif ditemukannya obat-obatan, suplemen. Tapi di sisi lain juga ada sisi negatifnya. Nah, setiap jenis obat pasti mempunyai efek samping, walaupun obat itu dikonsumsi secara tunggal atau cuma satu jenis obat. Saya berikan contoh anti nyeri, seperti asam mefenamat, yang kalau kita konsumsi, memang bisa menghilangkan atau bisa mengurangi rasa nyeri pada tubuh kita. Tapi sisi lainnya adalah bisa mengakibatkan lambung kita tidak enak atau gangguan pada perut kita. Nah, siapa yang pernah mengalami hal demikian? Bisa komen di bawah. Apakah efek samping ini akan muncul pada setiap orang? Tidak, jawabannya tidak, karena sensitivitas setiap orang akan berbeda. Jadi ketika Anda membeli obat di apotik, walaupun itu adalah obat yang bebas, yang bisa dibeli tanpa resep, sebaiknya, ini saran saya adalah, Anda sebaiknya membaca kemasan atau brosur yang ada di dalamnya. Silakan dibaca aturan pakainya, kemudian apa saja kandungan obat di dalamnya, indikasinya apa, kemudian efek sampingnya, dan satu lagi, jangan lupa lihat expired date-nya atau tanggal kadaluarsanya. Ini sangat penting. Nah, itu tadi adalah satu jenis obat yang Anda konsumsi. Bisa menimbulkan efek samping. Ya, jadi setiap orang berbeda ya. Bisa muncul, bisa tidak efek sampingnya. Lalu bagaimana kalau obat-obatan tersebut, obat-obatan yang Anda beli, kemudian Anda kombinasikan dan Anda konsumsi? Bahasa kerennya adalah dioplos, dicampur dan dikonsumsi secara bersamaan. Nah, ini akan menimbulkan interaksi obat. Pertanyaannya adalah, apa itu interaksi obat? Interaksi obat adalah perubahan efek dari suatu obat karena penggunaan secara bersamaan dengan obat lain atau bersama dengan makanan atau zat kimia lainnya. Nah, di sini ada 3 perubahan atau kemungkinan efek yang akan terjadi. Nah, efek yang pertama adalah akan menurunkan efek dari obat tersebut jika dicampur dengan bahan makanan lain atau dengan obat-obatan yang lain. Kemudian yang kedua akan meningkatkan efek obat tersebut. Dan yang ketiga adalah akan muncul efek baru
yang kita tidak harapkan atau kita tidak rencanakan. Oke, di video kali ini saya akan memberikan contoh buat Anda semua, beberapa contoh interaksi obat dengan makanan ataupun obat dengan obat-obatan lainnya. Contoh yang pertama, di sini yang sudah saya rangkum adalah interaksi antara jus grapefruit dengan obat-obatan kolesterol, terutama yang golongan statin. Jadi kalau Anda yang biasa konsumsi ini, silakan komen di bawah kapan waktu Anda konsumsi obat tersebut. Inilah pertimbangan para dokter, para tenaga medis yang memberikan Anda obat-obatan. Kenapa ada obat yang diberikan pada saat perut kosong? Kenapa ada obat yang harus diberikan bersama obat lainnya? Kenapa ada obat-obatan yang harus diberikan misalnya setelah makan? Jadi ini adalah bahan pertimbangan. Ketika jus grapefruit dikombinasikan dengan obat statin, misalnya diminum bersamaan, ini akan mempengaruhi metabolisme obat. Apa yang terjadi? Saya jelaskan dulu. Hati memproduksi enzim. Oke, sampai di sini jelas ya. Enzim ini akan membantu menguraikan zat atau molekul dari obat tersebut. Dengan diuraikan, misalnya molekul obat yang kompleks, ini akan diubah menjadi molekul yang aktif, yang tadinya tidak aktif. Atau sebaliknya, molekul yang aktif bisa diinaktivasi atau dideaktivasi menjadi zat atau molekul yang tidak aktif dan akhirnya dibuang oleh tubuh. Nah, bagaimana dengan grapefruit dan statin? Nah, di tubuh kita akan diproduksi sangat banyak enzim, dan enzim ini memiliki ikatan dengan molekul tertentu. Jadi setiap enzim mempunyai ikatan yang berbeda-beda dengan molekul yang berbeda, ya. Sampai sini paham ya? Untuk jus grapefruit, kebetulan ikatannya sama dengan statin. Jadi memiliki ikatan yang cocok, ikatan yang sama dengan molekul dari obat statin. Akhirnya, ini akan bertarung di dalam tubuh kita. Saya menggunakan istilah ini supaya Anda mengerti. Istilahnya berebut kursi. Anggap saja enzim ini adalah tempat duduk, molekul statin dan molekul grapefruit itu mempunyai tempat duduk yang sama. Akhirnya rebutan di dalam. Nah, apa yang terjadi kalau rebutan? Tentu saja enzimnya terbatas dan akhirnya ketika jus grapefruit yang masuk ini banyak, akan berikatan dengan enzim yang sama dengan enzim dari statin tadi. Akhirnya statin, obat-obatan statin ini akan beredar bebas di dalam darah lebih lama. Nah, kalau lebih lama apa yang terjadi? Ini akan memberatkan fungsi dari ginjal kita. Nah, itulah sebabnya orang bilang, jangan konsumsi itu, nanti ginjalnya rusak. Sebenarnya ketika Anda mengkonsumsi statin sendirian, tidak berinteraksi dengan grapefruit, ini akan aman selama dalam pantauan dokter. Itulah sebabnya kalau Anda mengkonsumsi obat-obatan, harus konsultasi dengan dokter. Karena dokter mengerti akan menjelaskan kepada Anda. Jangan dikonsumsi bersama makanan ini, jangan dikonsumsi dengan obat-obatan ini. Kemudian contoh interaksi yang kedua adalah alkohol dengan obat acetaminophen. Jadi acetaminophen ini merupakan zat aktif yang bisa Anda temukan dalam Tylenol dan paracetamol. Mungkin kalau paracetamol Anda sering mendengar, atau mungkin Anda menggunakannya untuk mengobati sakit kepala. Jadi digunakan untuk penurun panas dan anti nyeri ya, antipiretik analgesik. Sebenarnya zat tersebut dapat dinetralisir oleh tubuh kita. Dalam tanda kutip, zat racun itu bisa dinetralisir oleh tubuh kita dengan bantuan enzim tadi. Tapi jika Anda mengkombinasikannya dengan alkohol atau Anda habis minum alkohol kemudian sakit kepala, Anda ambil paracetamol, Anda minum. Nah, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah zat racun dalam obat tersebut akan meningkat dan akhirnya harusnya dengan dosis anjuran itu tidak menyebabkan keracunan. Karena Anda kombinasikan dengan alkohol, ini dapat menyebabkan keracunan atau kerusakan bagi tubuh Anda, terutama pada liver, karena yang memetabolisme adalah liver atau hati kita. Oke, kemudian interaksi yang ketiga antara zat besi dan vitamin C. Nah, kalau di sini adalah interaksi yang mungkin bisa kita bilang ini adalah interaksi yang diharapkan. Contoh mereka yang anemia mau mengkonsumsi zat besi, dengan menambahkan vitamin C, akhirnya zat besi yang kita konsumsi dapat lebih mudah diserap. Jadi vitamin C ini akan meningkatkan penyerapan dari zat besi atau Fe. Oke? Jadi itu tadi adalah 3 contoh interaksi. Jadi ada yang efeknya meningkat, penyerapannya meningkat, ada yang justru racunnya yang meningkat buat tubuh Anda. Nah, oleh sebab itu buat Anda semua yang sudah mendengarkan video ini, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, jangan beli obat sembarangan tanpa resep dokter. Apalagi kalau Anda tidak tahu obat itu obat apa. Yang kedua, kalaupun Anda harus beli obat tersebut, baca apa isinya, baca interaksinya, ya. Jadi di dalamnya ada brosurnya atau di kemasannya. Yang ketiga, kunjungi dokter jika Anda menderita suatu penyakit dan konsultasikanlah kepada dokter obat apa yang harus Anda konsumsi. Dengan berkonsultasi kepada dokter atau tenaga medis yang mengerti tentang obat-obatan yang akan Anda konsumsi, ini akan jauh lebih aman untuk menghindari interaksi obat dengan obat
atau obat dengan makanan. Dan masih banyak sekali interaksi obat yang sampai sekarang masih belum diketahui dan masih terus diteliti. Dan saat ini beberapa peneliti atau berbagai penelitian dengan menggunakan superkomputer dengan teknologi AI tahu ya? Artificial Intelligence. Jadi dengan menggunakan teknologi ini akan bisa mendeteksi interaksi obat lebih dini atau lebih awal sebelum dicobakan ke manusia. Dan semoga ini terus berkembang, akhirnya kita bisa mendapatkan obat dengan efek samping yang minimal, kemudian menghindari potensi terjadinya interaksi yang membahayakan tubuh kita. Oke, cukup sekian informasi yang bisa saya berikan buat Anda semua pada kesempatan kali ini, dan semoga informasi ini dapat bermanfaat. Saya doakan Anda semua tetap sehat, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.